Assalamualaikum, hai semua. Kita lanjut lagi ya di video ini tentang financial technology alias fintech. Fintech lagi ngetren loh, ya. Nah, fintech atau financial technology adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akses layanan keuangan. Apa aja peran fintech? Yang pertama, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Yang kedua, memberikan solusi keuangan yang lebih cepat dan transparan. Kenapa transparan? Seperti yang disebut tadi, semuanya dibuka, semuanya diliatin. Karena apa? Layarnya yang lihat bukan cuma CS-nya bank aja, tapi kita bisa lihat semuanya. Bukan cuma customer service aja kalau kita datang ke bank. Bukan cuma teller aja yang bisa lihat layarnya. Kita juga bisa lihat. Jadi transparan. Yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan tradisional seperti bank, multi finance dan sebagainya dengan keterbatasan mereka. Kenapa mereka punya keterbatasan? Ya, tadi tuh yang masalah inklusif. Banyak orang-orang mikro dan ultra mikro yang tidak bisa dilayani karena keterbatasan baik surat keterangan kerja, mereka kan kerjanya informal, ya. Mereka cuma punya KTP, mereka nggak punya jaminan. Terus gimana? Nah, fintech bisa menghandle ini. Jenis fintech secara umum ada pinjaman online atau P2P lending, ya. Apa sih P2P itu? P2P. Peer to peer, orang ke orang. Nah, ini platform digital yang hubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman tanpa melalui perantara bank. Contoh, anggaplah Anda mau ngajuin kredit ke bank. Bank modalnya dari mana? Dari tabungan orang. Bank dana yang untuk dipinjamkan uangnya dari mana? Nah, bank kan terima tabungan orang, tabungannya dia terima, lalu sama bank tabungannya dikasih jadi pinjaman. Dengan P2P, itu ada orang yang udah punya duit, dia mau minjemin ke orang lain, langsung aja ditemuin transaksi. Maka fungsi perantara dalam hal ini bank jadi tidak perlu. Itulah gunanya adanya fintech dalam artian pinjaman online peer-to-peer. Secara fintechnya sendiri, karena itu peer-to-peer, dia nggak ada risiko. Karena dia cuma nemuin aja. Jadi kalau bahasa kerennya kayak marketplace gitu, kayak Tokopedia gitu. Kalau Tokopedia ada yang mau jual, kalau Shopee ada yang mau jual, lalu ada yang mau beli, ketemu. Kalau Gojek ada yang mau nganter, ada yang minta diantar, diketemuin. Nah, kalau fintech ada yang mau minjem, ada yang mau memberikan pinjaman, diketemuin. Selesai. Sama logikanya. Yang kedua adalah crowdfunding, ya, atau penggalangan dana bersama. Crowd itu ramai-ramai, funding pendanaan atau penggalangan dana. Ya, ini adalah proyek penggalangan dana dari masyarakat untuk berbagai proyek, mulai dari usaha bisnis hingga ke kegiatan sosial. Jadi nanti kalau kampus gratis sudah bagus, kita mungkin akan masuk di sana. Contoh kitabisa.com atau Amarta. Ya, kalau di kitabisa.com saat ini yang ramai lebih kepada crowdfunding buat orang-orang yang masuk rumah sakit, orang yang kecelakaan, orang yang cacat, untuk pengobatan. Tapi sebenarnya nggak gitu. Kita bisa buat mendanakan edukasi seperti kita. KG berharap saat ini ada 10 juta orang ya yang butuh kuliah dari umur 19 sampai 25 tahun. Belum mereka yang dari 25 sampai 35, itu 10 juta lagi. Lalu dari 35 sampai 45, itu 10 juta lagi. Itu orang-orang yang butuh kuliah, tapi nggak punya dana, nggak punya kesempatan. Dengan adanya KG, paling nggak kita bisa sasar 10 juta orang. Ini butuh sistem yang kuat, ya, butuh dana yang kuat untuk itu. Kita mulai dengan Anda, kalau Anda nanti bagus, mungkin KG bisa masuk ke crowdfunding untuk pendanaannya. Insya Allah. Kita lihat aja ya. Oke, itulah crowdfunding. Bagaimana sih bisnis fintech di Indonesia? Bisnis fintech di Indonesia. Anda bisa lihat datanya, ya. Ini infografis seperti ini, gampang nyarinya di internet. Banyak yang provide. Ya, nanti Anda lihat sendiri dan Anda coba baca. Anda bisa kebayang, oh ternyata seperti itu ya sekarang pasar fintech di Indonesia. Baik di bidang pembayaran digital, di bidang pembiayaan bisnis, maupun bidang pembiayaan untuk profesional. Itu semua ada. Kita bisa lihat datanya, ya. Nah,
Sekarang bagaimana sih perkembangan fintech berdasarkan inovasinya saat ini? Kalau kita mau pahami, fintech itu ada 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Wah, banyak ya. Fintech 2.0. Karakteristik Fintech 2.0 adalah melibatkan lembaga keuangan tradisional yang mulai mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan mereka. Kalau efisiensi biaya jadi murah, kalau aksesibilitas mudah diakses, mudah disamperin. Kalau dulu kita harus pakai mobil, motor, jalan kaki ke kantor cabang, sekarang cukup pakai HP. Gampang kan aksesnya? Ya. Contohnya untuk yang Fintech 2.0 atau 2.0 adalah bank yang menggunakan internet banking, mobile banking, dan layanan pembayaran digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen serta mengurangi biaya operasional mereka. Ya, karyawan lebih sedikit, dan lain-lain. Lalu ada Fintech 3.0. Nah, karakteristiknya kalau 3.0 atau 3.0 itu ditandai dengan munculnya perusahaan teknologi yang tidak punya lisensi jasa keuangan tradisional. Bahasa kerennya nggak punya izin untuk buka bank. Tapi mereka mampu menyediakan layanan keuangan melalui platform digital mereka. Contoh perusahaan peer-to-peer lending yang tadi saya sudah bahas, ya, mempertemukan yang mau minjem sama yang punya dana untuk dipinjamkan. Lalu platform pembayaran digital seperti e-wallet, ya, sehingga Anda bisa bayar gitu kayak GoPay gitu ya, kayak OVO gitu ya, kayak Link aja, e-wallet sehingga kalau belanja tinggal pakai HP, QRIS, dah. Dan layanan investasi online yang tidak memerlukan infrastruktur fisik seperti bank. Contoh, Anda mau beli reksadana, mau investasi emas, ya itu pakai platform yang saya sebut tadi bisa semua, ya. Jadi beragam jenis fintech. Nah, ini Anda bisa lihat nih, ya. Ada sebuah infografis yang kita ambil dari internet juga. Itu ada linknya di bawah untuk menjelaskan jenis-jenis fintech yang bisa Anda baca. Selanjutnya perkembangan fintech ya, berdasarkan inovasinya nih adalah Fintech 4.0. Nah, karakteristik Fintech 4.0 atau 4.0, mereka mulai berfokus pada penggunaan teknologi disruptif seperti kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, blockchain, dan big data untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih personal dan efisien. Ya, mengenai apa itu blockchain, big data, kecerdasan buatan, itu dijelaskan di bisnis digital serta di matkul literasi digital. Ya, contoh penggunaan AI adalah untuk analisis kredit. Ya, ngomong-ngomong, ya tim KG bikin AI credit scoring dan collection AI. Ya, jadi yang mau belajar tentang begituan di kita bikin dan itu cukup bagus. Lalu blockchain untuk transaksi yang lebih aman dan transparan, serta big data untuk memberikan rekomendasi investasi yang lebih tepat. Ya, nah ini nanti bisa dipelajari ya. Ini contohnya Fintech 2.0, Fintech 3.0 dari segi perusahaan yang ada ya. Oke, itulah dia tentang fintech. Ya, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya tentang koperasi simpan pinjam.